Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini saya akan membagikan salah satu info tentang kaligrafi ya. Kaligrafi yang bagaimana kalau secara kasat mata atau orang umum melihat, apalagi yang tidak bisa membaca Al-Quran ya, pasti akan melihat ini sebagai salah satu kaligrafi Islam ya, kaligrafi yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran atau asma Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi sebenarnya ini adalah salah satu kaligrafi yang mengandung salah satu kemusyrikan ya, karena di dalamnya ini terdapat tulisan-tulisan yang tidak pernah disyariatkan ya, yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kaligrafi ini dipajang ataupun disimpan di dalam rumah kita ya. Dan terkadang di dalam kaligrafi ini ada simbol-simbol yang di situ mengundang daripada jin-jin ya, jin fasik, jin kafir ya, untuk bagaimana orang ini agar dilindungi oleh jin. Dan ini salah satu dampaknya akan mengerikan bagi akidah kita ya, dan dosa yang luar biasa besar. Baik, sebelumnya kita akan lihat video dulu ya, penjelasan tentang kaligrafi ini oleh seorang ustadz. Mari kita lihat. Pernah nggak teman-teman melihat di rumah orang ada kaligrafi seperti ini? Maka segera untuk dilepas dan dihancurkan, karena kaligrafi ini mengandung talbis iblis. Bentuknya seperti kaligrafi, akan tetapi di dalamnya ada unsur merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini ada tulisan kitmir, memang betul ini adalah nama anjing Ashabul Kahfi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak pantas kalau disandingkan dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah. Dan juga di bawahnya juga ada aufak atau wafak untuk menarik rezeki. Ini termasuk sihir putih. Walaupun sihir putih tetap saja namanya sihir dan hukumnya haram. Tidak boleh teman-teman. Dan ini termasuk azimat ya, yang dapat mengundang jin untuk bersarang di dalamnya. Karena pernah suatu ketika saat saya sedang meruqyah seseorang, ada di rumahnya kaligrafi seperti ini. Lalu saya minta izin untuk dihancurkan. Setelah saya hancurkan, beliau langsung menangis. Saya tanya, kenapa Pak menangis? Katanya, tidak tahu, menangis tanpa sebab. Jadi teman-teman, kesimpulannya, jangan ditaruh benda seperti ini, karena dapat menyesatkan kita. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi di video tadi Ustadz tadi menjelaskan bagaimana kaligrafi itu yang ditulis memang di dalamnya ada Asmaul Husna, tetapi di situ juga dicantumkan nama kitmir ya, kitmil, atau yang di salah satu riwayat itu dikatakan itu adalah salah satu nama anjing Ashabul Kahfi ya, yang akan masuk surga ya. Tapi itu jelas tidak pantas disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan juga ternyata di situ ada salah satu, di bawah itu ada salah satu seperti tulisan-tulisan wafak gitu ya, atau ya memang terkenalnya kalau dalam istilah kita seperti apa, sihir putih ya. Dan ini jelas sama sekali tidak boleh ya. Yang di situ wafak itu biasanya mengandung untuk merayu kaum muslimin yang tidak mengetahui untuk menjadi azimat ya, seperti pelindung dari mara bahaya ataupun melancarkan rezeki, menarik rezeki ya. Padahal jelas itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu malah sebagai salah satu daripada kerjasama daripada jin ya, yang itu akan membawa kepada kekafiran ya. Baik, kita lihat video selanjutnya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'du. Sahabat sekalian, kali ini kita mendapatkan salah satu jimat atau simbol atau kaligrafi ya,
yang tanpa kita sadari banyak orang memasangnya di rumah-rumah gitu ya, dan tanpa kita sadari ternyata kaligrafi ini merupakan simbol-simbol syaitan gitu ya, penarik bahkan rumahnya para syaitan. Khususnya yang dapat kita tandai pertama itu ada tulisan khitmir. Setiap mendapatkan tulisan kaligrafi berupa khitmir maka itu harus dihancurkan, karena ini salah satu lambang syaitan, salah satu nama syaitan. Dan dalam sebuah riwayat ini dinyatakan nama salah satu anjingnya Ashabul Kahfi. Dan bila kita perhatikan, walaupun ini namanya Asmaul Husna katanya, di sini merupakan salah satu jimat bentuknya. Nah, bisa kita perhatikan di sini, ini bacaannya ada daf'ul bala atau penangkal dari para bala-bala gitu ya, musibah, dan wajal berozak itu sebagai penarik rezeki. Penarik rezeki. Ini merupakan sekali lagi merupakan bentuknya jimat gitu ya. Termasuk bisa kita perhatikan ini merupakan wafak di mana ini memanggil syaitan. Salah satu, jadi setiap syaitan, setiap jin itu ada simbol-simbolnya, cara memanggilnya. Nah, kalau ada kita dapati yang modelnya seperti ini, dapat ada angka-angka Romawi, ada kode-kode tertentu, huruf-huruf hijaiyah, ingat itu merupakan kode-kode simbol-simbol sihir pemanggil para jin, maka harus dihancurkan. Seperti itu dia. Maka jemaah hadirin sekalian, apabila kita mendapatkan rumah kita terdapat kaligrafi seperti ini, harus diperhatikan lagi. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, nah itu tadi ya sudah dijelaskan lagi bagaimana wafak ya, ada penarik rezeki dan juga untuk menanggal musibah. Tapi sebenarnya itu adalah salah satu daripada pengundang daripada setan ya, untuk bagaimana manusia ini terjerumus agar bekerja sama dengan setan, dan itu adalah salah satu syirik yang besar ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala murka ya. Kemudian bagaimana tadi di video sebelumnya ada salah satu ruqyah yang bagaimana ketika menghancurkan kaligrafi itu, maka si mempunyai kaligrafi itu akan ada yang menangis, bahkan ada yang berteriak. Karena apa? Karena di dalam kaligrafi itulah sebenarnya jin itu bersarang, karena di dalam kaligrafi itu tulisan itulah yang mengundang daripada jin-jin itu ya. Yang jelas ini jin kafir ya. Maka lebih baik ya buat kita, buat semua, ketika kita mau memasang kaligrafi, lebih baik kita pasanglah kaligrafi yang mungkin pemandangan-pemandangan yang seperti alam, hutan, atau air-air ya. Dan jangan yang berupa makhluk juga, yang berupa hewan atau manusia tidak boleh ya, karena itu akan menjadi sarang daripada setan ya, dan mereka tidak akan mau memasukinya. Maka lebih baik ya pemandangan seperti itu saja. Dan kalau memang mau menampilkan gambar Ka'bah atau ayat Quran, maka niatkan kalau itu untuk pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada daripada khilaf ulama ya, yang membolehkan dan yang tidak, yang kita mengambil amannya saja ya, kita ambil amannya saja. Nah, kemudian teman-teman sekalian, untuk daripada pelindung daripada merabah ya, maka ini tidak ada satupun contoh ya yang Nabi Muhammad SAW contohkan ya, seperti jimat-jimat ini ya. Maka ini mengandung kemusyrikan, musyrik ya, salah satu talbis iblis ya. Talbis itu bagaimana artinya, seperti membuat manusia itu tipu daya ya, agar manusia itu berpaling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat kemaksiatan, dan terlebih lagi kemaksiatan yang paling besar, dosa yang paling besar itu syirik ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jelas yang bekerja sama dengan jin, syaitan, itu jelas syirik yang besar. Lalu bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita untuk berlindung daripada mara bahaya itu? Ada sendiri, sudah ada dalam hadis ya, salah satu doa. Hadis ini diriwayatkan oleh Utsman ya, yaitu yang barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim, dibaca 3 kali di waktu pagi dan petang, insya Allah akan Allah jaga daripada segala mara bahaya ya. Maka kita amalkan doa ini, insya Allah ini doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk bagaimana mencegah daripada kita mara bahaya ya, ada sesuatu yang membuat mudarat bagi kita ya, dibaca pagi dan petang. Nah, jadi itu saja teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, video kali ini semoga dapat bermanfaat, dan marilah kita jaga diri kita ya dari sebuah kesyirikan, jimat-jimat, dukun ya, tidak perlu ya, tidak usah ya. Kita sudah ada Al-Quran, hadis Nabi ya, kita amalkan saja, insya Allah selamat dunia dan akhirat.
Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.